Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khuluqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Rekan-rekan semuanya sehat? Sudah pulih? Kemarin kayaknya 2 hari 2 malam tidur, pekerjaan dan makan ya, Insya Allah. Sebelum mulai, saya ingin disclaimer dulu ya. Yang pertama, meskipun saya duduk di sini, tidak berarti, sekali lagi, tidak berarti saya lebih alim, lebih paham, apalagi lebih soleh, tidak ya. Tapi malam hari ini seperti malam Jumat yang sudah kita lalui, kita istiqomah ya untuk tetap hadir di halaqah, di majelis ilmu kita. Siapapun yang menyampaikannya, apapun topiknya, karena yang kita kejar, yang kita buru adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalaupun saya yang menyampaikan, sama-sama belajar ya. Tidak lantas lebih alim, lebih soleh apalagi. Kemudian yang kedua, materi ini sebenarnya beberapa bagian sudah disampaikan di Al-Furqan dulu, beberapa bagian, tapi tidak apa-apa, ini murojaah karena memang ilmu itu harus sering kali diulang-ulang ya. Dan yang kedua, barangkali ini bermanfaat juga buat kita yang dulu belum nikah, sekarang sudah nikah. Jadi diingatkan lagi. Karena al-ma'iyah, kebersamaan yang akan kita bahas malam hari ini adalah kebersamaan yang bersifat umum ya, tidak merujuk pada maksud tertentu, tidak umum. Bisa jadi kebersamaan dalam sebuah halaqah, kebersamaan dalam kelompok mendaki gunung misalnya, kebersamaan kewargaan di RT, kebersamaan dalam rumah tangga, kebersamaan di ormas ya, kebersamaan umum sifatnya. Jadi itu barangkali disclaimer-nya. Nah, kita awali dengan harapan, dengan menghadirkan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan segala keutamaan majelis ilmu ya malam hari ini kita dapatkan semuanya ya. Makhluk yang ada di lautan, ikan-ikan beristighbar kepada kita, para malaikat beristighbar kepada kita. Mudah-mudahan sepulang dari sini semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, kenapa kita mesti belajar juga terkait dengan kebersamaan? Al-Ma'iyah fil Quran. Bagaimana Al-Quran mendudukan kebersamaan? Kenapa kita harus belajar kebersamaan? Pertama, barangkali begini ya, bahwa fitrah kita sebagai hamba Allah itu ada 3. Yang pertama itu sebagai makhluk individu yang setiap di antara kita satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Meskipun kembar pasti ada perbedaan. Itu fitrahnya. Jadi fitrah kita yang pertama adalah makhluk individu yang memiliki kekhasan, yang memiliki karakter, yang memiliki latar belakang, yang memiliki orientasi, cita-cita yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua,
kita juga makhluk ekonomi. Makhluk ekonomi itu adalah makhluk yang memang cenderung menginginkan sesuatu yang bersifat materi secara berlebih. Sudah jadi karyawan, tetap ingin jadi bos. Udah punya satu bengkel, satu toko, ingin berkembang. Udah punya penghasilan upah gaji yang fix, sebulan sekian puluh, ingin sekian ratus. Udah punya rumah, ingin rumahnya tingkat. Udah punya motor, ingin punya mobil. Udah punya mobil, pingin mobil yang lebih baik. Itu fitrah kita sebagai makhluk ekonomi itu begitu. Jadi senantiasa menginginkan sesuatu yang bersifat materi dengan lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Dan yang ketiga adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu meskipun kita hebat, meskipun kita punya jabatan, meskipun kita berlimpah kekayaan, siapapun di antara kita tidak akan mampu hidup sendirian. Kecuali Tarsan barangkali ya, di hutan. Kita semua karena fitrah kita makhluk sosial tidak akan mampu hidup sendirian. Pasti butuh kerjasama orang lain, butuh pengakuan, butuh ada tempat saatnya kita didengarkan, butuh juga mungkin suatu saat kita mendengarkan orang. Karena itulah fitrah kita sebagai makhluk sosial akan senantiasa tergantung dan perlu dengan sesama, dengan orang lain. Nah, dalam konteks kita sebagai makhluk sosial itulah kita harus memahami bagaimana syariat mengajarkan kita membangun kebersamaan. Ya. Kebersamaan adalah sesuatu yang penting buat kita, berangkat dari tadi kita sebagai makhluk sosial. Nah, ikhwat iman rahimani rahimakumullah. Apalagi kalau kita ya merujuk pada perkataan Nabi. Kata Nabi, setiap orang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah masalul jasad. Masalul mu'minuna masalul jasad. Kasih sayang seorang mukmin satu sama lain itu bagaikan satu tubuh. Pada bagian lain bagaikan satu bangunan. Artinya apa? Bahwa ini melampaui ya. Melampaui kebersamaan yang mungkin hari ini kita pahami standar kebersamaannya seperti apa. Tapi Rasul menyampaikan kebersamaan itu begitu kuat. Bagaimana dianalogikan dengan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Bagaimana diibaratkan dengan satu tubuh, kepedulian kasih sayang sesama orang mukmin. Kenapa? Tidak terbatas. Satu tubuh kita merasakan sakit, maka ada infeksi, maka yang menggigil adalah seluruh tubuh. Itu menegaskan bahwa kebersamaan yang diharapkan oleh syariat, yang diinginkan oleh syariat adalah kebersamaan yang luar biasa kuat. Nah, kemudian lebih dari itu teman-teman, bahwa menjaga kebersamaan, membangun kebersamaan adalah ini perintah Allah. Ya, perintah Allah. Sama halnya wa aqimis shalah wa ita'uz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, keluarkan zakat, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Perintah Allah sama ya. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Lawan cerai-berai apa? Ya, bersatu padu. Jadi ketika Allah memerintahkan melarang wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, sama dengan Allah memerintahkan bersatu padulah, bersama-samalah, kan begitu. Jadi ini perintah Allah. Dan ketika Allah memerintahkan sesuatu, teman-teman, hati-hati, bukan fitrah ya. Kebanyakan manusia ketika Allah sudah memerintahkan sesuatu, maka ada potensi manusia itu melanggarnya. Serius. Orang disuruh puasa Ramadan, banyak yang tidak puasa meskipun dirinya mengaku Islam. Ada orang mengaku Islam, bahkan sholat ya, dia tinggalkan.
ketika berkumandang hayya 'alas shalah, seruan Allah, dia tinggalkan. Padahal paham orang yang meninggalkan sholat itu, man taraka sholatan muta'abidan faqad kafara jihar, kata Nabi. Barang siapa yang meninggalkan sholat terus menerus seterusnya, maka dia sudah kafir senyata-nyata kafir. Tapi kenapa banyak orang yang meninggalkan? Karena memang ketika Allah memerintahkan, ada banyak manusia yang malah itu melanggar. Itulah talbis iblis. Perangkap iblis itu begitu. Ketika Allah melarang malah dikerjakan. Ketika Allah memerintahkan ditinggalkan. Nah, sama ini juga. Jadi ketika Allah memerintahkan wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Bersama-samalah, bersatu padulah. Allah memerintahkan demikian. Berarti ada potensi dari diri kita malah akan melakukan sesuatu perbuatan, tindakan-tindakan yang kontraproduktif dengan kebersamaan, yang kontraproduktif dengan menjaga persatuan. Bisa jadi malah itu merusak persatuan, alias menjadikan cerai-berai. Nah, teman-teman, ketika Allah memerintahkan wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai, alias bersatu padulah, bersama-samalah, maka ada konsekuensi yang berat yang harus kita pahami. Ya. Ada orang yang merusak kebersamaan, persatuan di dalam din, seperti yang Allah tegaskan di dalam surat Al-An'am itu ayat 159. Innalladzina farraqu dinahum. Siapa yang mencerai-beraikan agama, ya, ujungnya adalah innama amruhu ilallah. Hukumannya itu diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Kenapa? Karena saking beratnya konsekuensi ketika seseorang melakukan, mengabai dengan perintah Allah wala tafarraqu. Innama amruhu ilallah. Sama dengan orang yang melakukan riba. Innama amruhu ilallah. Dikembalikan semuanya hukumannya kepada Allah. Teman-teman, orang yang merusak kebersamaan, ikatan kebersamaan, contoh rumah tangga, orang yang menghancurkan, yang memisahkan hubungan suami istri, itu kan kebersamaan ya. Kemudian dihancurkan, dipisahkan, itu Masya Allah, hukumannya adalah dalam riwayat hadis Imam Ahmad, berpotensi orang yang melakukan itu tidak diaku umat Nabi. Kalau bukan umat Nabi, umat siapa? Ya bukan Islam berarti kan? Betul? Yang memisahkan hubungan suami dan istri, siapapun dia, tanpa alasan syar'i, ya, hanya pertimbangan dunia, maka orang yang melakukan itu berpotensi tidak diaku oleh umat Nabi, meskipun dia sholat, meskipun dia saum. Makanya hati-hati, antum yang belum nikah, jangan pernah berharap mengikhtiari nikahin istri orang, ya kan? Kenapa? Kalau antum terus-terusan gitu meminta kepada Allah, ya Allah pisahkan dia gitu, itu nggak boleh. Kemudian antum melakukan sesuatu supaya dia pisah dari pasangannya, nggak boleh. Kenapa? Bahaya. Itu akan rusak sahadat kita. Bahkan bukan hanya suami istri, yang memisahkan majikan dan tuan, majikan dan hambanya, tuan dan hambanya, ya, itu juga sama, berpotensi tidak diakui oleh umat Nabi. Misalnya gini, ketika antum punya perusahaan besar, kemudian butuh tenaga yang expert, yang spesifikasi keahliannya memang khusus, ya. Kemudian antum tahu orang itu, tapi orang itu lagi bekerja di orang lain. Kemudian antum bajak, ditawarinlah 3 kali gajinya, kan pasti mau, betul nggak? Nah, itu nggak boleh, nggak boleh itu. Kenapa? Karena terancam kita tidak diaku umat
Nabi. Jadi begitu pentingnya kita menjaga kebersamaan, karena konsekuensi ketika kita abai dengan itu pun begitu berat. Bahkan kan kalau misalnya Mas Subhan mau menghitbah seorang akhwat, ternyata akhwat itu udah dihitbah duluan sama orang lain, meskipun ternyata suka sama Mas Subhan gitu, dihitbahlah oleh Mas Subhan lagi gitu, itu nggak boleh, itu haram. Orang yang sudah ada ikatan hitbah meskipun belum jadi pasangan suami istri, itu nggak boleh dihitbah, haram hukum. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Jadi kita mendapat pelajaran ketika Allah mengatakan wala tafarraqu, jangan bercerai-berai kalian, alias bersatu padulah, alias bersama-samalah. Ini penting buat kita, mesti diperhatikan, dan penting kita untuk mengikhtiarkannya supaya bagaimana kebersamaan di dalam entitas, di dalam halaqah, di dalam kelompok, di dalam aktivitas kita sebagai makhluk sosial tadi itu bisa terjaga. Bagaimana kebersamaan dalam rumah tangga, bagaimana kebersamaan ya sosial kemasyarakatan dalam hubungan kewargaan misalnya, bagaimana menjaga kebersamaan dalam ormas, dalam kelompok sahabat at-taubah misalnya. Ini penting, ini perintah Allah. Ini perintah Allah. Jangan abai dengan ini karena konsekuensinya berat. Bagaimana kalau misalnya seorang yang sedang menjalankan hubungan rumah tangga tapi dia harus berpisah? Boleh kalau syariat menghendaki. Bahkan bisa jadi perceraian juga menjadi ketaatan kepada Allah. Ketika misalnya pasangannya murtad, nggak bisa dihindarin gitu, kan harus cerai itu. Harus cerai. Dan ketika kita berpisah karena Allah, karena dia sudah keluar dari Islam, sudah batal Islamnya, itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah, karena Allah memerintahkan demikian. Nah jadi harus dibedain ya, mana wala tafarraqu yang Allah maksudkan dengan yang justru harus memang dipenuhi, dilakukan ya. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kita mengikhtiarkan membangun kebersamaan ini, menjaga persatuan ini ya. Kan kita tadi paham bahwa kebersamaan itu adalah perintah Allah. Wala tafarraqu, menjaga kebersamaan itu adalah perintah Allah. Tantangannya berat, tidak mudah. Kenapa? Karena memang iblis itu memiliki kerajaan. Ya, dalam hadis Nabi disampaikan, iblis itu memiliki kerajaan di atas air. Dia itu setiap sore itu bala tentaranya bergerak ke semua penjuru bumi untuk memperdaya manusia. Dan akan diberikan penghargaan dengan mahkota yang luar biasa, mahkota kemuliaan versi iblis, bagi orang yang mampu merusak kebersamaan, bagi iblis ya, bagi tentaranya yang mampu mencerai-beraikan manusia. Bahkan setiap sore iblis itu, raja iblisnya itu ya, iblis itu kan rajanya ya, bala tentaranya setan-setan dari bangsa jin. Itu akan dikirim ke semua penjuru dunia, kemudian sore hari itu akan diberikan mahkota penghargaan bagi yang mampu menceraikan pasangan suami istri. Iblis aja ternyata diberikan rewardnya itu bagi tentara yang mampu mencerai-beraikan kebersamaan. Nah, pantas tadi orang yang mencerai-beraikan hubungan rumah tangga seseorang itu tidak diaku buat Nabi, diakunya itu sama iblis. Ternyata iblis berbentuk manusia, insya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Nah kemudian bagaimana mengikhtiarkan kita membangun kebersamaan ini? Teman-teman, dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28 ya. Silakan dilihat. Ya. Jadi ketika kita paham menjaga kebersamaan, menghindari cerai-berai itu adalah perintah Allah, konsekuensinya berat, keutamaannya juga luar biasa besar, maka bagaimana cara mengikhtiarkan kebersamaan itu? Maka yang pertama adalah, ada yang sudah lihat
28. Surat 18 Al-Kahfi 18. Silakan dibaca. Ya? Enggak dibaca lah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Artinya, bersabarlah engkau Nabi Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari dengan mengharap keridhoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsu dan keadaannya melewati batas. Teman-teman coba diperhatikan. Ya. Wasbir nafsaka. Ini nafsaka. Ini domirnya domir anta. Kata ganti orang pertama tunggal. Jadi wasbir nafsaka. Ini kalam Allah kepada Nabi Muhammad. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, bersabarlah engkau. Nabi Muhammad itu disuruh bersabar kepada siapa? Kepada orang yang senantiasa berzikir, menyeru Allah di pagi dan petang. Dan bukan hanya sekedar menyeru di pagi dan petang, yang kerjaannya pun ya, yang keredaannya pun gak diragukan. Siapa mereka? Para sahabat. Coba teman-teman renungkan sejenak. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, kekasihnya itu, disuruh bersabar. Nabi Muhammad kurang apa sabarnya? Tapi Allah masih menegaskan, bersabarlah engkau Muhammad. Kepada siapa bersabarnya? Kepada generasi terbaik, para sahabat. Bukan kelas-kelas kita, generasi terbaik. Tapi Rasul disuruh bersabar. Siapa Rasul itu? Adalah pemimpin. Sahabat siapa? Yang dipimpinnya, betul? Jadi bagaimana mengikhtiarkan kebersamaan? Ternyata poin penting bagi kita adalah siapapun di antara kita yang menjadi pemimpin harus sabar. Harus sabar. Nggak bisa seorang pemimpin temperamen, baperan bisa. Nggak bisa, rusak itu. Kita semua laki-laki itu pasti pemimpin. Tidak ada yang tidak pemimpin. Saya bujangan, tapi saya ngajar. Iya, murid itu yang dipimpin oleh antum. Pak guru itu pemimpin bagi muridnya. Kepala sekolah itu pemimpin bagi guru-guru dan muridnya. RT itu pemimpin bagi warganya. Seorang ibu pemimpin bagi anak-anaknya. Seorang ayah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Seorang ketua ormas pemimpin bagi umat di ormasnya. Kita semua ini pemimpin. Mungkin seorang kakak pemimpin bagi adik-adiknya. Semua kita pemimpin, dan supaya kebersamaan di dalam sebuah entitas, sebuah kelompok, sebuah halaqah itu terjaga dengan baik, maka seorang pemimpin harus bersabar kepada yang dipimpinnya. Nah itu. Coba bayangin kalau seorang pemimpin temperamen, nggak bisa, bubar, entitas bubar itu kelompok. Kenapa? Karena dalam sebuah halaqah, sebuah kelompok apapun itu, di keluarga, dalam kelompok hobi misalnya, kelompok goes, kelompok tenis meja, kelompok apapun, ketika kita berinteraksi sebagai makhluk sosial tadi, ada kondisi-kondisi yang nggak enak, nggak nyebelin lah, ngejengkelin, ngeselin. Ada kondisi-kondisi itu. Karena itu Allah pun memerintahkan kepada kanjeng Nabi, wasbir nafsaka, bersabarlah engkau Muhammad.
kepada para sahabat, generasi terbaik. Nah, ini poin penting. Jadi ketika kita mengikhtiarkan kebersamaan, maka kita yang menjadi pemimpin. Ingat, semua kita laki-laki ini pasti pemimpin. Pasti pemimpin. Oh, saya masih sendirian, Ustaz. Tidak ada. Antum punya adik itu pemimpin. Antum di situ ada anak-anak kecil yang suka main ke antum, yang kadang-kadang antum mengasih sesuatu, itu juga antum pemimpin bagi mereka, ya. Pertama, sabar, ya. Wala ta'du'ainaka anhum, jangan pernah berpaling dari mereka. Rangkul mereka, perhatikan mereka. Kemarin waktu mabit Ustadz Basuki Rahmat menyampaikan 4 kebersamaan, ya, kemudian persaudaraan sesama mumin, itu 4 hal paling tidak yang mesti kita lakukan. Masih ingat? Kalau lupa buka catatannya. Ya. Wala ta'du'ainaka anhum, jangan pernah berpaling dari mereka. Ya. Rangkul mereka, meskipun kadang-kadang tim yang kita pemimpin, anggota kelompok kita, mungkin seorang ayah, istri, anak-anak kita, kadang-kadang ngejengkelin, kadang-kadang nyebelin, tapi tetap diperhatikan. Tetap diperhatikan. Artinya apa? Memang seorang pemimpin itu stok sabarnya unlimited, nggak ada batasan. Apa sih sabar? Kan kemarin udah sampaikan, ya. Sabar itu, ingat, sabar itu bagi siapapun di antara kita, hukumnya itu wajib. Wajib, teman-teman. Kalau tidak mampu sabar, dosa. Makanya misalnya ketika ada ujian, mudah-mudahan ini jadi penggugur dosa. Kalau sabar, jadi menjadi penggugur dosa itu ketika respon kitanya sabar dengan ujian itu. Kalau tidak sabar, aral, ya malah dosa. Sabar itu adalah menahan diri. Menahan diri, semua organ tubuh kita ditahan supaya jangan berekspresi, merespon peristiwa yang menimpa kita itu dengan respon yang menegaskan kita tidak ridho dengan ketetapan Allah. Itu sabar. Jadi sabar itu menahan diri, menahan semua anggota tubuh kita untuk tidak bereaksi terhadap sesuatu yang menimpa kita, di mana reaksi itu menegaskan kita tidak terima dengan ketetapan Allah. Itu sabar. Contoh misalnya, ketika melihat istri kita atau siapapun adik kita HP-an baik, jengkel, HP-nya dibanting. Menahan tangan untuk tidak membanting HP itu perbuatan, tindakan sabar, itu sabar. Anak kita itu disuruh-suruh ini nggak nurut. Menahan untuk tidak membentak, tidak berteriak, menahan mulut kita, itu adalah sabar. Menahan untuk tidak berkata-kata kasar kepada pasangan kita, kepada istri kita, itu adalah sabar. Ditahan, padahal sampai getot-getot ngadeg-deg. Cuma ditahan ini mulut nggak berteriak. Ditahan ini tangan supaya tidak nampar misalnya. Itu sabar. Ditahan ini kaki tidak nendang pintu misalnya. Ngejengkel di rumah gitu kan. Suruh bikin kopi nggak ngerti-ngerti, asiknya dengan HP tendang pintu. Nah itu nendang pintu, kemudian ditahan kaki untuk tidak nendang pintu, itu adalah sabar. Hukum itu adalah wajib. Kalau antum tidak mampu melakukan itu, maka berdosa. Ya. Kalau pahala sabar itu tidak ada batasan, Allah seperti pahala puasa gitu, Allah yang membalasnya, sahabat juga ini dosanya. Hati-hati, kita nggak tahu ukurannya, ya. Nah jadi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bersabar kepada generasi terbaik, kepada para sahabat. Ini menegaskan bahwa ketika kita berhalaqah, ketika kita berkelompok, membangun kebersamaan di dalam sebuah entitas, ya, itu akan ada kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, hatta Rasul dan sahabat. Dan wala ta'du'ainaka anhum, dan kita tidak boleh memalingkan pandangan kita, perhatian kita dari mereka. Tetap kita rangkul, tetap kita perhatikan. Apalagi kita abai dengan mereka, memalingkan muka dari mereka karena dunia. Kelompok itu hanya batu loncatan saja untuk dia mengejar target-target kepentingan pribadinya, jabatan misalnya, proyek misalnya. Ada banyak yang begitu. Nah, pemimpin yang melakukan itu tidak bisa dijadikan pemimpin. Kenapa? Karena ketika kita sedang mengikhtiarkan kebersamaan,
persatuan di dalam sebuah kelompok, maka seorang pemimpin harus memiliki sifat sabar. Sabarnya unlimited. Dan ingat, kita semua adalah pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Ya. Itu yang pertama, ya. Yang pertama harus sabar. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46. Wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhabu rihukum wasbir innallaha ma'as-sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi hilang kekuatanmu, tidak percaya diri, dan bersabarlah, sungguh Allah bersama orang-orang sabar. Teman-teman, gini, tadi di awal fitrah kita ini kan sebagai makhluk individu, makhluk sosial selain makhluk ekonomi. Makhluk individu itu pasti kita ini satu sama lain berbeda, bacaannya berbeda, pendidikannya berbeda misalnya, kemudian keluarganya juga berbeda, pekerjaannya juga berbeda, penghasilannya juga berbeda, satu sama lain pasti berbeda. Tapi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kelompok, di dalam entitas, di dalam halakoh, jangan menjadikan perselisihan. Tidak boleh. Emang ada perbedaan yang tidak menjadikan perselisihan? Ada, banyak. Ya. Contoh misalnya dalam sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga, ketika seorang istri menginginkan sesuatu yang keinginannya itu belum tentu sama dengan keinginan suaminya. Kata dalam menyekolahkan anak misalnya, dalam membangun pendidikan buat anak-anaknya belum tentu berbeda. Apakah perbedaan itu menjadikan perselisihan? Tidak. Bahkan teman-teman, ini dulu pernah disampaikan, tapi nggak apa-apa, ini untuk kita mengingatkan lagi. Dalam perang Khandaq, perang Parit, yang ide besarnya ini dari sahabat Nabi Umar ini, Umar bin Khattab, bukan Umar yang sebelah sana. Itu ada peristiwa. Jadi perang Khandaq itu adalah perang yang lebih ke psikologis ya teman-teman, proses pengepungan. Korban tidak banyak, tapi setelah 1 bulan ada pengepungan, itu selesai ya. Tentara musuh pulang. Kemudian pada saat itu menjelang duhur, Rasul pulang ke rumah istrinya Ummu Salamah. Pada saat mau ngambil wudhu, itu ada pasukan tentara berkuda. Kemudian bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah engkau akan menanggalkan pedang engkau? Maksudnya akan selesai berperang? Iya, karena kan musuh udah pada pulang semua. Sesungguhnya kami, kata para malaikat itu, tentara malaikat, belum selesai berperang. Kami sedang mengejar pasukan Bani Quraidah yang telah berkhianat. Akhirnya, setelah selesai sholat duhur, Rasul mengumpulkan beberapa sahabat supaya mengejar Bani Hudaidah. Kelompok Bani Hudaidah itu supaya dikejar. Tapi sebelum berangkat, Rasul itu begitu terang, begitu jelas berwasiat kepada para sahabat yang diperintahkan untuk mengejar Bani Hudaidah itu. Jika engkau dengar dan taat, maka jangan sekali-kali engkau sholat asar di jalan sebelum sampai di kampungnya Bani Hudaidah. Kalimatnya jelas kan? Jika engkau dengar dan taat, jangan sekali-kali engkau sholat asar di jalan, tapi nanti setelah sampai di kampungnya Bani Hudaidah. Dan itu jauh. Ternyata belum sampai di kampungnya Bani Hudaidah itu sudah asar. Sahabat ini terbelah. Ada yang sholat, kemarin tuh kita sapar gitu kan. Ada yang sholat asar gitu, karena kan asar tidak bisa ditarik ke maghrib gitu. Sholat asar di jalan. Ada yang berangkat terus, karena tadi mendengar perintah Nabi. Jika engkau dengar dan taat, jangan sekali-kali sholat di jalan.
Tapi nanti kalau sudah sampai di kampungnya Bani Hudaida, atas perbedaan itu karena terbelah, betul-betul terbelah. Ada yang sholat, ada yang melanjutin. Dan ketika sudah selesai, ya, ketemu dengan Rasul, persoalan ini diadukan kepada Rasul. Kurang lebih mungkin, ya Rasulullah, itu sipulan nggak taat kepada engkau. Engkau kan mengatakan jika engkau dengar dan taat, jangan sekali-kali sholat asar di jalan. Tapi beberapa kawan kita si anu gitu, sholat asar di jalan. Bagaimana reaksi Nabi? Senyum. Pertanyaannya, Nabi mungkin senyum nggak ketika ada kemungkaran? Nggak mungkin senyum. Kenapa? Sahabat melakukan itu juga perintah Nabi, ya, bahwa asar tidak boleh ditarik dengan maghrib. Yang mengerjakan dia sholat asarnya di kampung Bunaidah, tidak di jalan gitu. Padahal sampai di kampung Bunaidah itu udah menjelang Isya. Dijelaskan begitu. Karena dia juga taat kepada perintah Nabi. Nah, jadi ketika ada perbedaan yang begitu menurut kita hari ini mungkin jadi debat 3 hari 3 malam nggak selesai gitu. Padahal sahabat mencontohkan tidak ada masalah. Gitu. Semua landasannya jelas, clear kan, mana yang diambil gitu. Jadi jangan gara-gara kunut, tidak kunut, urusannya terus gitu kan. Nggak perlu kita. Jadi teman-teman, ketika membangun kebersamaan, jangan sampai perbedaan sebagai makhluk individu kita yang memiliki karakter yang berbeda, ya, pribadi-pribadi yang berbeda, perbedaan ini jangan menjadikan perselisihan. Kenapa? Karena kalau kita berselisih itu rugi. Kenapa? Allah yang menegaskan kalau kita berselisih, kata Allah, fatabsalu wa tadhabu rihukum, yang menjadikan kita itu tidak percaya diri dan lemah. Ini mungkin jawaban teman-teman, kenapa kemarin aksi 212 yang berjilid-jilid, yang jutaan, tidak menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh umat. Bisa jadi karena ini faktornya, pemicunya kita sering berselisih. Sepulang aksi berselisih lagi. Bisa jadi di situ. Ini ketetapan Allah. Kalau kita berselisih, maka hilang kekuatan kita, rasa percaya diri kita hilang, dan kita menjadi lemah. Karena itu bersabar. Wasbiru, kata Allah, bersabarlah. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa ganjarannya, pahalanya kalau kita sabar menghindari perselisihan? Kita tahan untuk tidak berselisih. Dia berpendapat demikian, udah saya tahan. Tidak berselisih. Ada banyak cara menyampaikan perbedaan, menyamakan perbedaan, atau mengambil titik tengah terhadap perbedaan supaya tidak menjadi perselisihan. Ada banyak cara. Kalau kita nahan supaya tidak berselisih, maka kata Allah di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-65 itu, isyruna sabiruna yaglibu mi'atain. Masya Allah, ini powernya, kekuatannya dahsyat. 20 orang sama dengan kekuatannya 200 orang. Orang yang sabar untuk tidak berselisih. Kekuatan orang yang menahan diri tidak mau berselisih terhadap perbedaan-perbedaan, diam, itu kekuatannya sama dengan 200 orang, 10 kali lipat. Nah, jadi kalau kita ingin membangun sebuah rumah tangga dengan anak, dengan istri, ingin memiliki kekuatan yang full power, maka harus sabar, jangan sering berselisih. Esok-esok urusan anak, sore malam urusan kopi misalnya. Kapan tidak berselisihnya? Kapan itu keluarga menjadi keluarga yang memiliki kekuatan? Makanya kalau kita ingin memiliki kelompok keluarga, kelompok pengajian, kelompok apapun, halako gitu, kalau ingin kuat, ingin solid, hindari perselisihan. Perbedaan itu sunatullah, tapi jangan menjadikan itu sebuah perselisihan. Wala tanaza'u fatabsalu wa tadhabu rihukum. Jangan berselisih, karena kalau berselisih hilang kekuatanmu dan kamu tidak percaya diri. Itu kata Allah. Tapi kenapa kita masih mau berselisih? Memang tadi perangkap setan itu dahsyat, teman-teman. Dahsyat perangkap setan itu. Ya, pasti kita akan didorong untuk begitu. Ya. Jadi gini, setiap manusia
kita semua, siapapun di antara kita, fitrahnya akan berpotensi punya gil. Apa gil itu? Gil itu apa? Penyakit hati, hasad, dengki, dan turunannya. Itu gil. Rabbana ighfir lil ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taz'al fi qulubina ghillil ladzina amanu rabbana anta rabbur rahim. Jadi ketika Allah di dalam Al-Quran mengajarkan kita untuk memohon perlindungan supaya dihilangkan gil, kita berpotensi, siapapun di antara kita, semuanya gitu, mau ustadz, mau bukan ustadz, mau laki, mau perempuan, mau pejabat, mau rakyat jelata, mau orang kaya, mau orang miskin, berpotensi punya gil. Nah, jadi teman-teman, orang yang sering berselisih itu pasti dimulai karena memang dalam dirinya ada gil. Tentu ini berselisih kaitan dengan dunia ya. Maksudnya tuh kita siap berbeda. Yang nggak boleh berselisih urusan dunia. Kalau untuk urusan akidah, urusan din, urusan agama, ya kita harus punya sikap di situ. Tidak sabar ya gitu kan. Pokok misalnya mohon maaf maghribnya 4 rakaat. Biarin, iya tetap di aku gitu kan, sebagai sahabat nggak bisa yang begitu gitu. Kalau urusan din nggak bisa, ini urusan dunia, urusan muamalah gitu. Nah, gil, jadi gil yang tidak boleh itu gil urusan dunia ya, tapi kalau gil urusan din itu memang kita harus memiliki rasa kebencian. Masa nggak boleh gil sama Netanyahu misalnya, sama Yahudi, sama Israel, ya harus gil lah, harus benci, harus tidak suka gitu pada orang-orang kafir yang merusak gitu kan. Nah, jadi pemantik kita sering berselisih itu karena dalam hati kita semuanya kita berpotensi memiliki gil. Gil itu apa tadi? Hasad, dendam, dengki, benci, dan seterusnya. Teman-teman, seringkali saya sampaikan, hati-hati dengan penyakit gil ini. Apalagi rasa tidak suka kita kepada orang lain yang kaitan dengan dunia. Bukan urusan din, kaitan dengan dunia. Sabit, kenapa dia dilahirkan dari orang kaya sehingga enak banget uripnya misalnya. Kok beda dengan saya gitu. Kenapa toko dia kan sama-sama jualannya produk sama tapi lebih rame gitu. Ada rasa tidak nyaman, tidak suka. Kenapa dia status sosialnya tinggi gitu. Ada rasa tidak suka tuh. Mungkin hari ini kita masa sih banyak yang begitu. Kenapa dia punya peluang lebih besar? Kenapa dia tiba-tiba jadi alim misalnya? Kenapa dia dihargai? Kenapa dia jadi viral? Kenapa dia tidak viral misalnya? Kalau sudah ada rasa hasad di dalam hati seperti itu pasti pemantik perselisihan. Nah teman-teman, jadi yang utama ketika kita menghindari meredam perselisihan, perbedaan yang menjadi perselisihan adalah menghilangkan gil. Bagaimana menghilangkan gil? Harus banyak tangan, jabat tangan kata Nabi itu. Tasawfahu yadhabul gil. Berjabat tanganlah karena sesungguhnya berjabat tangan menghilangkan rasa dendam. Jadi kalau ketemu dengan teman siapapun, ya harus sering berjabat tangan dan kita sudah melakukan itu. Kemudian harus ikhlas melihat orang lain. Bahkan kalau perlu bergembira. Makanya kalau tadi sabar itu wajib, maka di atas makom, level di atas sabar itu adalah ridho. Ridho itu adalah bisa terjadi kepada orang yang sudah ikhlas hidupnya. Contoh, orang diberikan ujian sabar. Misalnya anaknya, keturunannya ada yang meninggal dunia. Dia sabar karena ketetapan Allah. Tapi kalau yang ridho dengan ketetapan Allah, ridho bukan sabar, dia akan merasa senang. Misalnya anaknya usia 10 tahun meninggal dunia. Dia ada rasa senang di dalam hatinya. Sedih-sedih tapi ada rasa senang. Kenapa? Karena dia paham, ini yang terbaik buat saya. Anak yang belum balik ini menjadi wasilah nanti di alam akhirat. Ada rasa senang. Senangnya itu jujur dari hati. Nah itu ridho. Orang yang sudah ikhlas hatinya, mampu levelnya di atas sabar. Nah, supaya kita terhindarkan dari gil, maka harus melatih diri untuk ikhlas. Ketika ada teman yang lebih baik kehidupannya ikhlas. Ketika ada teman yang
sosial kemasyarakatan yang jauh lebih baik, kita juga harus ikhlas. Kenapa? Karena memang orang yang punya hasad di dalam hati itu orang yang tidak nerima ketetapan Allah. Kenapa Rahmanto jadi ketua sahabat At-Taubah? Ada hati tidak suka misalnya, itu gil. Ketika antum tidak suka dengan peristiwa itu, misalnya Rahmanto jadi ketua sahabat At-Taubah, atau misalnya seseorang jadi suaminya si A gitu, tidak suka dengan itu adalah ketetapan Allah. Dan ketika antum tidak suka dengan itu, hati-hati, berarti antum sedang tidak suka dengan ketetapan Allah. Ya, harus ikhlas dengan ketetapan Allah. Kalau kita sering melakukan, ya, membangun diri untuk ikhlas dengan ketetapan Allah, maka kita akan insya Allah dihindarkan dari gil. Ya. Kemudian yang jelas harus banyak doa tadi. Rabbana ighfir lil ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taz'al fi qulubina ghillil ladzina amanu rabbana anta ra'ufur rahim. Sering enggak doa itu? Harus sering doa itu. Dan harus mulai coba menghafal doa. Hierarki doa ini kan ada yang di Al-Qur'an, kemudian doa yang diajarkan Nabi, baru kaul ulama. Jadi jangan nggak apa-apa Pak Ustadz, kan Allah Maha tahu. Doa bahasa Indonesia juga, bahasa Urgelis juga. Nanti itu awas, hati-hati, itu royu setan, ajakan orang sekuler. Lama-lama mah begini nih, nggak usah doa, Allah Maha tahu dengan yang kita butuhkan, kan repot. Pertama, nggak usah doa, ngapalin doa-doa Al-Quran. Allah mah dengan doa dalam hati juga tahu. Nanti lama-lama nggak usah doa, Allah Maha tahu kebutuhan kita, kan repot. Padahal doa itu adalah ibadah. Ya, jadi mulai menghafal dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Rabbana ighfir lil ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taz'al fi qulubina ghillal ladzina amanu. Ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana menghilangkan ghil, ya, adalah dengan cara selalu berhusnudon, berpikir positif kepada orang. Penting ini karena qad aflaha man tazakka sering disampaikan. Jadi orang yang mampu mensucikan diri itu bukan yang sekedar bertobat, tapi ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan dari orang lain, kita mampu melakukan, memunculkan yang sebaliknya. Ketika ada orang lain marah, kita mampu memunculkan sabar. Ketika ada orang lain cemberut, kita mampu memunculkan senyum. Itu qad aflaha man tazakka. Salah satu tafsirnya adalah itu, bukan sekedar bertaubat. Ya. Nah, rekan-rekan, jadi ikhtiar kita untuk membangun kebersamaan. Yang kedua adalah bagaimana supaya perbedaan jangan jadi perselisihan. Perselisihan itu dipicu oleh ghil, yang ghil itu adalah ada melekat pada hati kita semua. Ya. Kemudian yang ketiga, ikhtiar apa lagi yang mesti kita lakukan untuk membangun kebersamaan dalam sebuah kelompok, keluarga, kelompok apapun, ya, halaqah apapun, maka muara, ya, muara ujung dari kebersamaan yang kita bangun itu harus keberkahan dari Allah. Karena kalau kebersamaan yang kita bangun bukan keberkahan dari Allah, mohon maaf, orang kafir juga bisa melakukan kebersamaan. Ahlul maksiat pun bisa melakukan kebersamaan. Ada banyak kelompok-kelompok ahlul maksiat. Mereka juga membangun kebersamaan. Tapi bagi kita, orang beriman, kebersamaan yang kita bangun adalah kebersamaan yang muaranya adalah keberkahan dari Allah. Bagaimana cara mengejar keberkahan dari Allah? Para ulama menjelaskan, ya, kakinya ada 3. Satu adab, yang kedua ikhlas, dan yang ketiga saling percaya. Ketika kita di dalam sebuah halaqah ingin menjaga kebersamaan, maka 3 nilai tadi harus ada adab, membangun, menumbuh kembangkan sikap ikhlas, dan yang ketiga harus saling percaya, husnudon. Contoh dalam rumah tangga saja, misalnya, mohon maaf nih, Egi misalnya, setiap sore itu meriksa HP istrinya misalnya, khawatir gitu, jangan-jangan ada backstreet, ada main di belakang. Sama istri juga begitu, meriksa suami. Itu pekerjaan yang nggak penting, teman-teman. Kita itu akan dihisab sesuai dengan fungsi kita. Jangan nyari-nyari yang bukan di luar fungsi kita. Ketika ada istri kita di luar, kita tahu, ya, tiba-tiba dia melakukan chat dengan lelaki lain, kita tidak tahu, itu dosa ditanggung dia. Kalau kita tahu, kita harus meluruskan, harus mengingatkan, karena akan dapat ke kita.
Makanya saya seringkali sampaikan, tidak perlu kita itu ngorek-ngorek yang bukan area kita, hatta dengan pasangan kita. Percaya saja kepada istri kita, sudah selesai. Istri juga percaya ke suami, sudah selesai. Kenapa? Kebersamaan yang muaranya keberkahan itu ditopang oleh saling percaya, berhusnudon. Kemarin viral kan ada seorang anak SMA ya, SMP yang membunuh kakek dan SMP. Kalau ditelusuri itu pasti ada ketidakpercayaan, ada macam-macam di situ. Kalau kita saling percaya apa yang dilakukan oleh orang tua kita, dilakukan oleh anak kita, tentu kalau anak kita sebagai orang tua dalam konteks monitor gitu ya. Jadi yang pertama harus saling percaya. Sama dalam halakoh-halakoh juga. Ormas misalnya ketika membuat sebuah organisasi juga harus percaya kepada organ-organnya. Kemudian adab itu sebuah nilai-nilai yang harus dijaga. Orang yang menjaga adab adalah orang yang berakhlak baik. Kemudian ikhlas. Ini coba ada keterpaduan. Ini cerita lah, enggak apa-apa ya. Ini baru 35 menit. Ya. Ada cerita. Teman-teman tahu Arabi bin Sulaiman? Dulu kisah seorang ulama besar di Madhab Syafi'i ini Arabi bin Sulaiman. Rabi ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Tapi dia terkena murid yang tidak cerdas alias bodoh. Ya. Dalam sebuah halakoh ilmu dari sekian muridnya yang banyak itu dia selalu belum paham ketika diajarkan berulang-ulang. Ketika dia, wahai Rabi, kamu sudah paham? Belum ya Syekh? Belum pahamnya di mana? Semuanya ya Syekh, dari awal sampai akhir. Padahal itu udah dijelasin ya kesekian kali. Suatu ketika si Arabi itu tahu diri gitu kan, takut mengganggu teman-temannya yang lain. Akhirnya dia mundur, wahai saya keluar aja dari halakoh engkau. Kenapa? Karena ini mengganggu yang lain, teman-teman saya yang lain. Dia tahu adab. Tapi si gurunya Imam Syafi'i itu dia juga ikhlas mengajarkan ilmunya. Wahai muridku Rabi, udah berarti setelah ikut kelas engkau ikut lagi, nanti lanjut di rumah aku ikut privat. Ikut privat. Habis kelas privat gitu. Dilakukan terus begitu. Tapi begitu privat yang kesekian kalinya, engkau sudah paham wahai muridku Rabi? Belum Syekh. Di mana belum pahamnya? Semuanya ya Syekh. Coba. Kalau dia tidak ikhlas, Imam Syafi'i ngajari itu murid mun pada dia harus dibalangkan muridnya. Udah ditinggalin itu murid. Ya. Tapi karena Imam Syafi'i dia ikhlas ngajarin, kemudian si anaknya juga si muridnya itu tahu diri, nggak mau nyusahin gurunya. Wahai saya, udahlah saya nggak usah belajar lagi karena saya nggak paham-paham. Apa kata Imam Syafi'i? Karena muaranya adalah keberkahan dari Allah ya kebersamaan ini. Dia mengatakan, wahai muridku, engkau paham itu dari Allah. Tugas aku adalah hanya mengajarkan. Bantulah aku dengan engkau meminta kepada Allah. Akhirnya muridnya Rabi bin Sulaiman juga berdoa, Imam Syafi'i juga berdoa, terus diajarkan. Muaranya adalah keberkahan dari Allah. Apa yang terjadi? Rabi bin Sulaiman adalah ulama besar di madhab Imam Syafi'i. Kenapa? Itu karena ada keikhlasan, ada adab, ada saling percaya di situ gitu. Nah hari ini coba guru kemarin tuh akhir tahun 2023 kan di Sumbawa ya, gara-gara guru suruh nyolat, rada mukul sedikit, dipolisikan ke orang tuanya. Disuruh sholat, nggak mau muridnya dipukul sedikit, bukan dianiaya. Gitu. Padahal kan perintah Nabi, kalau anak sudah di atas 10 tahun ke atas nggak mau sholat, pukul dia. Guru sedang menerapkan itu, tapi karena orang tuanya tidak ikhlas menyerahkan anaknya dididik di sekolah, tidak punya adab malah mempersoalkan. Ya tidak akan ada keberkahan. Makanya bisa disaksikan nanti anaknya kayak apa. Jadi teman-teman ketika membangun, mengikhtiarkan kita kebersamaan, maka ujungnya harus orientasinya adalah keberkahan dari Allah. Karena kalau hanya sekedar kebersamaan, orang kafir pun punya halakoh, punya kebersamaan. Kita memuaranya bedanya adalah keberkahan dari Allah. Kakinya 3, ikhlas, adab dan saling percaya. Kemudian yang terakhir ini puncaknya. Membangun kebersamaan, cantolannya harus al-haq. Ya, makanya tadi judulnya adalah membangun kebersamaan dengan petunjuk al-haq. Al-haq itu apa sih? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu segala sesuatu yang bersumber dari Allah.
baik dari Al-Quran maupun dari perkataan lisan Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman, ketika kita membangun kebersamaan, menguatkan kebersamaan, harus tali Allah. Bukan membuat sebuah training, pelatihan atau in-house training untuk membangun loyalitas misalnya. Misalnya ada perusahaan supaya karyawannya loyal, dia latih. Itu tidak bisa. Kenapa? Ini ketetapan Allah. Ya, dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-63. Wa alafa baina qulubihim. Ya, dan yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang berkelompok itu adalah Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan, semua harta sebanyak yang berada di bumi, ya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafa baina qulubihim, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Nah teman-teman, sangat keliru kalau kita membangun sebuah kelompok, membesarkan organisasi, baik besar maupun kecil levelnya, hanya mengandalkan pada kekuatan finansial. Tidak bisa. Antum misalnya ingin punya karyawan, antum bonding dengan cara memberikan upah 2 kali dari di tempat dia bekerja. Itu tidak bisa. Kenapa? Pasti nanti akan pindah lagi ketika ada tawaran lebih tinggi. Sama, ketika kita membangun rumah tangga juga, penguatnya bukan penghasilan. Tidak bisa. Penghasilan hari ini cukup sejalan dengan gaya hidup yang nambah, kebutuhan yang nambah, maka akan menjadi kurang. Kalau ikatan kebersamaan diukur dari materi, itu nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafa baina qulubihim. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi ini, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Jadi kebersamaan ini kan yang menjadikan kita terikat dalam sebuah kebersamaan adalah hati kita. Dan hati kita itu tidak bisa disatukan oleh sesuatu yang bersifat materi, finansial, tidak bisa. Itu ketetapan Allah. Ya. Walakin Allah alafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang mempersatukan mereka. Teman-teman, di awal ini menarik. Ya. Wa alafa baina qulubihim. Yang mempersatukan hati orang-orang beriman itu Allah. Wa alafa baina qulubihim. Tapi begitu mereka, ya, sudah berhukum dengan tali Allah, hukum-hukum Allah, ya, walakin Allah alafa bainahum. Tidak ada kulubnya, tidak ada hatinya. Jadi ketika kita dalam sebuah kelompok, dalam sebuah halakoh, cantolannya, rujukannya adalah hukum-hukum Allah, ketetapan Allah, bukan hanya hati kita yang dipersatukan oleh Allah, teman-teman, tapi semuanya. Mungkin cita-cita kita, mungkin keinginan kita, mungkin harapan-harapan kita akan sama. Makanya kalau kita ingin membangun dalam sebuah keluarga, memiliki visi yang sama, termasuk misalnya apa sih visi keluarga? Adalah selamat dari neraka. Itu visi utama. Demi Allah itu yang harus jadi visi kita, bukan yang lain. Karena Allah memerintahkan kepada kita itu, yang orang beriman itu, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan jaga dirimu dan keluargamu dari kekurangan harta, dari kemiskinan, dari aniaya manusia, bukan. Tapi dari api neraka. Itu yang menjadi visi kita. Nah, bagaimana caranya supaya dinamikanya tidak terlalu berat di dalam sebuah kelompok, di dalam sebuah keluarga misalnya, semuanya dikembalikan kepada aturan-aturan Allah. Seorang suami, dia sayang kepada anak dan istrinya bukan karena pribadi istri dan anaknya yang baik misalnya, tapi karena itulah tuntutan syariat. Seorang istri sayang kepada suami bukan karena suaminya muda terus, penghasilannya besar, bukan, tapi karena perintah Allah. Saya taat kepada suami, saya baik kepada istri, itu adalah bukan karena imbalan dari pasangan kita, tapi itu perintah Allah. Sama juga dalam berhalakoh misalnya, dalam sebuah halakoh pengajian. Kenapa saya begini? Karena ini rujukannya, sandarannya adalah syariat.
Kenapa kita harus tegas gitu? Kenapa harus ada iqab dan seterusnya? Karena itulah syariat. Teman-teman tahu Masjid Diror? Tahu Masjid Diror itu? Bagaimana ada masjid? Masjid itu buat apa? Tempat apa coba? Tempat sholat. Tapi kenapa Rasul suruh dirobohkan? Karena masjid itu memecah belah persatuan gitu. Makanya dirobohin gitu. Rujukannya apa? Rujukannya itu hukum Allah, menjaga kebersamaan itu gitu. Ya. Jadi teman-teman, karena ini masih ada beberapa, tapi karena sudah malam, saya kira cukupkan sampai di situ. Jadi begini, yang pertama, kita sebagai hamba Allah diperintahkan menjaga kebersamaan. Wala tafarraqu, ya. Janganlah kalian bercerai-berai. Itu perintah Allah, harus kita penuhi, harus kita laksanakan. Artinya apa? Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, berarti kita harus bersama-sama dalam sebuah kebersamaan orang-orang beriman dalam kelompok apapun, ya, kelompok halaqah pengajian, kelompok satu hobi, kelompok keluarga, kelompok ormas dan lain-lain. Jaga kebersamaan itu perintah Allah. Dan kalau kita tidak menjaga itu, bahkan merusak kebersamaan, menghancurkan kebersamaan, fatal. Ya. Tadi disebutkan yang mengganggu kebersamaan hubungan keluarga suami istri aja diancam bukan umat Nabi. Yang merusak hubungan tuan dan majikan, tuan dan hambanya, itu juga diancam bukan umat Nabi. Kemudian bagaimana kita mengikhtiarkannya? Yang pertama, kita harus banyak melatih diri untuk sabar. Kenapa? Karena itu Allah memerintahkan kepada Nabi. Tanpa sabar ketika kita menjadi seorang pemimpin di dalam kelompok apapun, ya, karena kita semua pemimpin, itu harus melatih diri untuk sabar. Kenapa? Karena di dalam membangun sebuah kelompok, menegakkan kebersamaan, persatuan, ada kondisi-kondisi, ada dinamika-dinamika yang tidak mengenakan. Solusinya hanya sabar. Dan terus sebagai pemimpin kita memperhatikan anggota halaqah kita, anggota keluarga kita, anggota teman hobi kita dalam sebuah kelompok itu. Ya, jangan kita tinggalkan. Kecuali ditinggalkan itu, misalnya istri aja menjadi ibadah kalau diceraikan, tadi disampaikan kalau itu urusan din. Ini yang dimaksud dengan tadi adalah urusan dunia. Jaga persatuan dalam urusan dunia. Kalau udah urusan din, kalau memang berpisah. Pak Koko dulu ada teman yang dia juga juru dakwah. Kemudian mendapati keluarganya ada yang kebawa dengan paham yang keliru, yang sesat. Dia katakan, saya bersaudara karena Allah, berpisah saudara juga karena Allah. Tegas, muaranya adalah Allah. Tadi ujungnya adalah cantolan hukum-hukum Allah. Yang pertama sabar, kemudian yang kedua nggak boleh seringkali berselisih. Kita beda tapi tidak boleh ada perselisihan. Kita harus punya sikap dengan perbedaan-perbedaan. Kalau perbedaan urusan dunia tidak boleh jadi berselisih, tidak boleh menghasilkan hasad dengki. Tapi kalau perbedaan itu urusan din, itu adalah sikap kita. Harus punya sikap. Kemudian yang terakhir adalah semuanya harus disandarkan membangun kebersamaan ini pada hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah, sandarannya hukum Allah. Fungsi kita disesuaikan dengan apa yang Allah perintahkan. Teman-teman, barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan, waktu berlebih. Mohon koreksi bila ada yang keliru. Alhaqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.